Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fitri. Saya Sisi Penawati. Saya Naswa Sandila Amira. Saya Rina Jerazanima. Di sini kami akan membuat tugas LKM ilmiah. Selamat. Setiap makhluk hidup tentunya pasti tumbuh dan berkembang. Dengan tumbuh dan berkembang, maka suatu organisme dapat dikatakan hidup. Dalam tumbuhnya makhluk hidup melalui proses yang ditandai dengan bertambahnya jumlah sel, ukuran, dan meluasnya berkembangnya fungsi tertentu dalam makhluk hidup tersebut. Proses yang dilalui kebanyakan reaksi kimia di dalam tubuh terjadi dalam sel. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup yang dapat melakukan aktivitas biologis. Sel menyusun berbagai jaringan seperti apital, jaringan ikat, otak, jaringan saraf, dan lain-lain dengan fungsi yang berbeda. Fungsi umum sel adalah mengambil bahan makanan, mengoksidasi bahan bakar, mengeluarkan bahan-bahan yang tidak dapat diolah lagi, dan sel mampu tumbuh dan berkembang biak. Sel juga secara terus-menerus membuat senyawa baru, melakukan transport senyawa. Komponen terbesar makhluk hidup ditempati oleh air, selebihnya merupakan senyawa organik dan anorganik. Salah satu fungsi dari kromosom yaitu mengganti sel lama yang rusak dengan yang baru dalam proses membelah diri. Selama proses ini berlangsung, DNA harus tetap utuh dan merata di antara sel-sel. Di sanalah kromosom bekerja. DNA berfungsi sebagai informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. GEM mengatur perkembangan dan proses metabolisme, menyampaikan informasi genetika dari suatu generasi ke generasi berikutnya, dan gen merupakan unit genetik yang terdapat dalam lokus dan memenuhi kromosom. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Transkripsi dilakukan dengan pelepasan sedikit rantai DNA dan dilengkapi oleh arena polymerase untuk dapat menjadi untaian mRNA dan berfungsi pembuatan arena, terutama mRNA dengan menyalin sebagian berkas DNA. Olah enzim DNA polimerase. Translasi. Ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom, terjadilah proses translasi, yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kesimpulan, ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, juga gen penyandi non-protein seperti transfer RNA,